Pak, Bu, di kamar ada orang, aku bilang kayak gitu. Matanya merah melotot gitu, terus mukanya kayak abis kebakar. Lagi nyisir dia. Rambutnya kusut panjang segini. Pernah satu kali kakiku dibikin biru sama dia. Hah? Jadi setiap aku mimpi itu selalu ada rambut yang keluar. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol selalu di acara yang sangat luar biasa Kalapuna. Dan hari ini Mongol kedatangan seorang narasumber yang konon kabarnya beliau selalu dihantui oleh sesosok perempuan yang selalu dan always datang dalam mimpinya. Hingga kalau setiap kali datang dalam dia selalu meninggalkan rambut ya. Iya. Dan rambut itu keluar dari mulut narasumber kita ini. Langsung aja kita tanya-tanya ke narasumber kita yang sangat nice to meet you. Sehingga kedatangan beliau membuat gempa terjadi di tempat kita, ya kan? Kita langsung sambut Rizka. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, cantik banget. Nama Rizka? Rizka Anindya. Anindya, berarti bisa panggil Rizka, bisa panggil Nindya, bisa panggil Beb. Aduh. Rizka stay daerah mana, Dek? Aku di Depok. Oke, Depok masuk Jawa Barat. Enggak. Jawa Barat. Jawa Barat kan, iya Iya, Depok, benar. Depok. Nggak usah tanya di tahun di mana, nanti takutnya ada yang ke rumah. Nah, kan dari sinopsis tadi yang diceritain bahwa Rizka tuh punya pengalaman yang selalu didatengin oleh sesosok perempuan dalam mimpi. Iya, betul. Nah itu ceritain, Dek, seperti apa ceritanya? Sebenarnya dari 8 tahun yang lalu, Bang. Dari 8 tahun yang Dari lalu? 8 Itu tahun dari yang usia berapa berarti Rizka? Aku SMP itu. SMP, sekarang Iya. kuliah? Sekarang kuliah. Oke, lu ceritain coba, Dek. Dari 8 tahun yang lalu tuh, jadi awalnya si cewek ini emang suka ada di kamar. Oke. Cuman pas itu jam 2 malam aku lagi tidur, kebangun. Oke. Tiba-tiba dia ada di samping aku. Tempat tidur? Iya, samping tempat tidur. Jadi dia lagi duduk di kursi belajarku. Ini kan kursi nih ya, Om. Aku megang di kursinya. Dia lagi di depan kaca gitu. Oke, yang meja belajar. Iya, itu kan? meja. Lagi nyisir dia. Lagi nyisir. Rambutnya kusut panjang segini. Oke. Jadi itu waktu pas aku bangun, aku lihat dia lagi nyisir. Aku nggak takut sih. Jadi malah aku samperin. Ini kan kursi ada pegangannya. Iya, Pak. Aku megang belakang, ya udah aku ngeliatin dia aja gitu sambil nyisir. Nyisirin. Gitu. Nyisir. Nggak ada rasa takut sama sekali? Nggak ada. Jadi padahal itu masih SMP loh. Udah dia lagi nyisir, terus dia sambil ngeliatin aku di kaca gitu. Dia melototin aku, jadi emang aku masih ingat banget mukanya. Matanya merah melotot gitu, terus mukanya kayak abis kebakar. Oke, Udah hitam gelap gitu. hitam, terus rambutnya panjang, kusut, terus pakai baju putih gitu. Waktu itu Rizka sempat maksudnya pernah ngejalin komunikasi nggak, maksudnya ngobrol nggak sama beliau? Sih. Enggak, cuman tapi dia selalu ada sama aku kayaknya. Selalu ngikut gitu. Terus udahlah, setelah itu aku keluar kamar, aku teriak lah, "Pak, Bu, di kamar ada orang," aku bilang kayak gitu. Tapi orang tua aku diem aja. Ternyata pas itu aku tidur. Ternyata itu mimpi. Bangunlah aku, ternyata jam 2 malam juga sama. Di dalam mimpi aku kan jam 2 malam, ternyata aku bangun juga jam 2 malam gitu. Dan aku lihat kan samping kiri, takutnya dia beneran ada. Ternyata kursinya beneran ada di depan kaca gitu. Itu pertama kali. Oke. Terus aku ya udah lanjut tidur aja, tapi aku madep ke kanan, jadi udah biarin aja gitu, nggak aku hirauin. Setelah itu setelah habis dari mimpi itu aku didatengin lah terus sama dia gitu. Dalam mimpi selalu? Enggak. Oh, udah on the malah spot? Malah ngewujudin dia. Oh, kalau bahasa Zoom-nya on site ya sekarang? Iya, terus udah mewujudkan diri? Mewujudkan diri, itu emang dianya mungkin iseng kali ya. Jadi waktu itu aku lagi habis belanja sama orang tuaku. Aku keluar, aku langsung masuk ke rumah langsung gitu. Di rumah nggak ada siapa-siapa, ya udah. Jadi di ekor mata kan suka kelihatan deh. Iya, di ujung mata. Iya, di ujung mata. Jadi aku mau masuk ke kamar, dia di kursi ruang tamu lagi duduk, dia gitu diam. Tapi rambutnya masih, aku pasti itu dia, Bang.
emang ngikut aja terus mungkin dia. Terus udah setelah itu ya udah, yang klimaksnya setelah aku ditinggal sama orang tua aku lagi haji sih. Itu yang parahnya. Jadi 4 tahun yang lalu, berarti belum lama ya, itu aku kuliah. Jadi dia datang ke mimpi, tapi ini dia ya udah itu yang ada rambut di mulutku. Iya. Jadi awalnya kan kakakku masih ada di rumah. Seminggu kemudian dia ke Medan kuliah, aku di rumah sendirian 3 minggu. Di situ aku beneran kayak ini sih, kayak lagi di film horor. Beneran dia apa ya? Jadi aku pulang, TV itu selalu nyala sendiri. Padahal berangkat kuliah dimatiin, nggak ada kecuali listrik doang yang nyala. Iya, itu pun yang paling cuma lampu, iya, sama kulkas. Tapi kalau pulang ke rumah tuh TV selalu nyala. Tapi cuma di TV kamar aku aja. Yang TV yang lain-lain enggak. Ruang tamu enggak, kamar kakakku enggak, kamar bapak enggak ada. Cuma kamar aku aja yang nyala. Terus setelah itu udah paling cuman ini kali konslet, aku bilang kayak gitu. Tapi setelah lama-lama kelamaan kok makin gak enak ya rasanya gitu. Terus ya udah habis itu aku tidur, tapi selalu ada yang ngeliatin kayaknya dari pojok atas gitu. Ya udahlah, habis itu aku udah nggak bener nih, aku pindahlah ke kamar kakak gitu. Aku pindah, udah ternyata itu sekarang malah TV kamar kakak yang nyala. TV kamar kakak yang nyala, TV kamar aku mati. Jadi setiap aku lagi tidur pasti nyala sendiri. Tapi TV yang lain nggak nyala. Tapi pernah nggak terbesit untuk ngobrol sama orang tua, Dek? Enggak. Tentang kasus yang lu alami? Enggak, aku ya udah diemin aja lah, mungkin cuma iseng doang kali. Dicuekin aja. Aku cuekin aja, emang enggak yang takut banget. Selama juga tidak membahayakan diri ya. Iya benar. Tapi ya udah, setelah itu aku kesel kan, mungkin kayak nggak usah ganggu bisa nggak sih, aku bilang kayak gitu. Ini ya udah, kalaupun emang mau tinggal bareng ya udah, nggak usah ngeganggu kayak gini, aku bilang kayak gitu. Malamnya dimimpiin lah aku sama dia. Dimimpiin lagi. Itu jam 11 malam itu aku tidur. Di situ aku ngechat temen aku tidur ya, aku bilang kayak gitu. Iya, tidur. Jam 12 malam aku kebangun, tapi aku kebangunnya kayak yang gimana ya? Kebangun tapi tidur. Oke, ngerti. Agak, aduh gitu deh. Gitu, ya. Itu aku megang HP, aku ngechat, tapi aku nggak tahu ngechat apa. Tapi ngechat aja gitu. Ngechat, terus bilang kayak gini, aku nggak bisa tidur, aku ngomong kayak gitu. Tapi aku ngeliat ada balasannya. Aku nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak tahu, di sini sempit, aku bilang kayak gitu. Tapi yang aku pikirin itu aku lagi di lorong sempit banget, Om. Sempit banget. Terus aku bilang, ini ada rambut masuk ke mulut, aku ngomong kayak gitu. Oke. Udah di situ ada mulut nih, ada rambut masuk ke mulut, aku ngomong kayak gitu. Apaan sih kamu, gak jelas banget, ngomong kayak gitu. Terus udah habis itu aku tidur lagi. Pagi-pagi aku lihat chatnya kok aneh, aku kayak gini sih, aku bilang kayak gitu. Nggak tahu, kamu kayak gitu, kamu kenapa, ngomong kayak gitu. Nggak tahu, aku bilang. Habis itu aku tanyalah ke temanku yang bisa. Aku tanya, ini gue kenapa ya, kok digangguin kayak gini. Terus aku screenshot lah chatnya. Lu kayaknya ada yang nemenin ya, katanya kayak gitu. Iya kayaknya ya. Terus coba gue lihat rumah lu. Jadi aku nggak tahu lah ya dia gimana. Dilihat rumahku, katanya iya ada cewek itu di dekat kamar. Jadi ada tong kosong gitu. Dia tinggal di situ, katanya gitu. Kayak tikus yang tinggal di situ. Nggak tahu aku. Selama waktu lu mengalami ini kan dari SMP. Iya. Sekarang lu udah kuliah. Dan itu juga nggak pergi, masih tetap ada. Lu punya temen yang dulu ajak share tentang kasus ini, tanggapan teman-teman lu tuh kayak gimana deh? Apakah lu dianggap halusinasi? Iya, atau lu dianggap PA, lu nyari sensasi gitu? Ya, aku bilang, aku sering cerita ke teman-teman aku, tapi ya kalaupun mimpi kan biasanya mimpi ada yang lupa, Ini beneran stay di kepala gitu. Iya, ada yang memang orang mimpi, dia bangun pagi dia akan, tadi aku semuanya mimpi loh, tapi apa ya mimpi gue ya? Nah itu emang ada, tapi ada yang akan membekas, dan biasanya itu mimpi yang membekas adalah mimpi yang terjadi berulang-ulang di mimpi ini. Iya, benar. Dan itu lu alami dari SMP tau deh. Ya otomatis akan termemori, itu akan tetap ada. Iya. Tapi lu pernah nggak ngomong sama beliau untuk, maksudnya bukan cuman jangan diganggu, mungkin
cari tempat lain, atau kalau misalnya dia pingin dipindahin, apa yang harus lu lakuin gitu? Enggak. Maksudnya ya emang hal yang kayak gitu kan emang hidup berdampingan ya Om. Berarti Wonder Woman lu, dewa jadi lawan. Ya kan? Ya, Dewa Ares sih kan dilawan sama Wonder Woman. Nah, karena tidak semua perempuan punya keberanian seperti Rizka. Termasuk mungkin juga teman-teman Opera Squad juga tidak semua punya keberanian menghadapi hal-hal yang seperti Rizka alami. Nah, dia pernah nggak, Dek? Maksudnya gini, di saat lu berangkat kuliah, terus dia ngikut atau gimana gitu, atau ada temen lu datang ke rumah terus nakutin? Enggak ada. Cuman emang ke aku doang jadinya. Selalu ke aku doang. Dan sebenarnya itu ceritanya belum selesai Om. Terus gimana lanjut? Gue jadi penasaran. Jadi setelah aku chat itu, aku udah bilang kan, aduh daripada sendirian di rumah, udahlah kabur aja ke rumah nenek gitu. Pas itu, ya itu yang aku bilang kayak di film horor. Itu aku pulang, emang udah niat mau packing baju langsung pergi lah, cabut gitu. Itu aku masukin kunci ke lubang pintu. Terus udah langsung dep. Mati lampu. Mati lampu. Tapi satu perumahan. Jadi bener-bener gelap banget, gelap. Terus lu, kok gue jadi merinding. Terus maksudnya setelah itu terjadi mati lampu, lu gimana? Tetap di rumah itu? Nangis, pindah, kabur. Langsung kabur, aku udah, kenapa sih? Soalnya Mongol juga gini, Mongol juga beberapa kali ngajak teman ke rumah. Dulu masih tahun 2002, 2003, 2004. Tuh saksi, teman-teman itu tuh saksi hidupnya masih pada banyak. Jadi mereka tuh mau mandi. Udah bawa sabun dan itu, terus tahu lari dari kamar mandi, ketakutan teriak-teriak. Gara-gara karena mereka melihat di kamar mandi ada orang berdiri setinggi kamar mandi, berbulu, ada sayap. Nah itu kan berarti gua ajak teman, mereka bisa melihat. Nah kalau Rizka kan lebih, maksudnya nggak pernah ngajak teman, dan teman juga kalaupun datang nggak pernah. Ada satu orang mungkin yang tahu, kayak tadi bilang kan ada yang ngikut kan. Nah waktu kasus lampu mati itu berapa lama kemudian nyala? Setengah jam. Nah terus tetap Rizka ke rumah nenek? Enggak, aku jadinya untung ada rumah tante aku di situ. Dekat dari situ, akhirnya aku kesana. Tapi sambil nangis. Tapi aku nggak ngomong, kenapa kok nangis? Nggak apa-apa. Emang ya udahlah, biarin aja, aku sendiri aja gitu. Dipendem. Iya. Deh, lu kalau disakitin pasangan juga harusnya ngomong. Aduh. Belum punya pacar ya? Punya. Tuh, gak usah ngarep lu, Pak Dek. Gak usah ngarep. Tapi pacarmu tahu deh kasus seperti ini, lu sempat ngobrol? Sempat. Atau jangan-jangan nanti dia tahu dari konten ini? Enggak sih, udah pernah cerita. Jadi cerita ini emang sering aku ceritain gitu, emang karena iya. Tanggapan dia, Dek? Masa sih gitu, emang pada nggak percaya gitu. Cuman emang yang aku alamin. Kalau kamu Mongol sih pasti percaya. Karena perempuan itu di saat dia ngobrol selalu tegar dan dia jarang berbohong, kecuali laki-laki nih. Tapi yang di depannya gue kan, ini studio nih. Tapi Dek, di saat itu terjadi, itu kasus yang ada rambut di mulut itu, itu pas lu bangun tidur? Iya, itu pas bangun tidur. Dan setelah itu yang aku bangun tidur itu, besokannya, ya diituin lagi, dimimpin lagi. Tapi beneran di tempat yang lorong itu, dan ada rambut, gimana ya Om? Kayak rambut satu bonggol. Ada di mulut gitu kayak dan itu dikekep, dimasukin gitu, masuk ke dalam mulut. Terus setelah itu aku bangun tidur, ya itulah ada rambut, kadang suka ada rambut. Tapi Dek, ada nggak lo sekali-sekali melakukan percobaan untuk mengundangkan sendiri atau pihak ketiga untuk melakukan pembersihan di rumah? Pernah sekali. Dan itu mulai lewat temen aku itu yang tadi aku cerita. Jadi aku bilang, dia bilang sih, mau gue bersihin nggak, kata dia. Terserah, kalaupun emang mau silahkan. Dia pakai wipol? Pakai lantai. Jadi dia datang menawarkan diri untuk melakukan pembersihan. Aku kurang tahu sih caranya dia gimana. Cuman dia lewat, pokoknya dari rumahnya. Cuman dia mungkin mediasi ke rumah. Aku nggak ngerti sih. Dia melakukan astral. Iya. Dia melakukan dari rumah. Iya benar. Melakukan pembersihan. Kenapa tidak mencoba kepada pemuka agama, Dek? Mungkin aku kira nggak terlalu. Nggak harus kan? Iya. Cuman ya kalaupun emang dia selama nggak nyakitin fisik aku atau keluarga aku nggak masalah. Biarkanlah dia di situ ya. Atau pernah nggak coba-coba iseng-iseng nanya sama ayah sama ibu? Pernah. Ternyata ini dulu rumah ini bekas siapa atau bagaimana? Jadi dulu rumahku itu belakangnya itu halaman Om.
Oke. Halaman, tapi di renov lah ke belakang, jadi full ke belakang. Mungkin dia nggak terima kali. Soalnya di situ kalau nggak salah ada pohon besar, Om. Aku ingat. Dipotong mau tidak mau iya, untuk mau tidak mau dipotong. renov rumah. Iya. Dan si cewek itu merasa bahwa ini adalah my territory. Iya, betul. Awalnya ternyata waktu itu aku dikasih tahu sama ibu. Ternyata waktu pas aku udah di lopong belakangnya itu, ibuku dimimpiin ternyata. Mungkin sama dia juga. Dia masuk ke mimpi bilang gini, saya nggak terima, ngomongnya kayak gitu. Saya nggak terima. Tapi ngomongnya berulang-ulang terus. Sampai akhirnya udah ibuku kebangun, ternyata mungkin ke aku jadinya. Ya ampun. Tapi dengan kejadian seperti ini, ibu pernah nanya nggak kira-kira, lu di saat tidur situ ngalamin apa gitu? Enggak sih, nggak pernah. Enggak ya? Nggak pernah. Karena kan ibu ceria kan udah pernah dimimpiin kan? Nah pasti kan dia mungkin keponya mama-mama kan, tapi kan nggak semua. Kalau pasti nanya, lu gimana tidur situ, aman nggak? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Ayah? Sama sih, mereka cuek sebenarnya orangnya. Sama, jadi satu keluarga tuh cuek kalau digangguin sama hal kayak gitu. Cuek-cuek aja gitu. Iya ya, berarti mereka orang-orang yang punya iman yang lumayan besar. Punya iman yang lumayan mumpuni, karena buat mereka ngapain direcokin sama hal-hal yang nggak penting, sedangkan hidup kita masih ada hal lebih yang harus kita lakukan dibandingkan ngurusin si gadis yang tak seberapa itu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita jauh ya, dia di Depok ya kan, kita di sini, otomatis nggak mungkin dia datang ke rumah ya kan, Lukman. Tapi Dek, boleh nggak kamu pengen lihat rambut yang dikasih? Aku bawa sih. Oh, bawa Dek. Alhamdulillah. Jadi ini kadang aku berapa kali gitu dari 4 tahun yang lalu kan berarti. Itu kalau dikumpul-kumpul jadi konde loh, Dek. Saya jadi konde. Ini makanya agak banyak. Jadi setiap aku mimpi itu selalu ada rambut yang keluar dari lubang. Oke, coba Dek kamu kalau mau lihat. Jadi dan ini udah banyak banget. Oh, bener, rambut makhluk halus. Nih, Aku nggak tahu itu gimana. ini punya makhluk halus. Terlihat nyata, auranya jelek, orangnya penuh dendam, matinya juga tidak pada posisi yang wajar. Dia masih mencari orang yang membuat dia mati. Pembalasan dendamnya sudah berlaku, tetapi masih ada 2 orang yang belum berhasil dia balas. Kenapa gua baca ya? Ada tulisannya. Maaf ya Mbak. Iya. Dan dia pada posisi tidak tua, tapi masih mengkal. Ngerti nggak masih mengkal? Masih remaja. Tidak tua banget. Remaja sih di 15 tahun lebih dikit. Nggak tahu, mungkin selalu itu kali ya. Itu udah berjalan berapa kali gitu masalah rambut itu. Jadi yang keluar itu agak-agak banyak lainnya dari mulut. Orangnya rajin rawat rambut. Kayak conditioner kali ya. Enggak, kemungkinan besar pakai santan kelapa. Loh, orang zaman dulu kan nggak ada sampo. Iya benar. Ya kan dulu kan itu loh, ituan padi dibakar sampai hitam terus ditumbuk, dijadiin sampo, orang aring buat ngitemin rambut. Nah, orang-orang di daerah tertentu menggunakan santan kelapa yang pertama. Terus dikeramas di rambut. Jadi nanti diituin pakai handuk sepersekian lama. Itulah kenapa orang zaman dulu tuh nggak pakai sampo tapi rambutnya mengkilat. Iya benar. Karena minyak kelapa. Lah gua aja di kampung dulu nggak ada hand body, minyak kelapa gua gosok di kaki. 2 minggu loh mengkilat. Jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah benar-benar sebuah hal yang unik, tetapi itu terjadi terhadap Rizka. Sebenarnya kalau dari sisi saya sih itu udah paling benar deh, cuekin aja. Iya. Dan dia sebenarnya hanya pengen punya teman untuk mungkin diajak ngobrol. Cuman kan Rizka selalu tidak memberi space untuk ngobrol, karena kalau udah ngobrol nanti takutnya juga udah keluar dari ranah agama, udah nggak boleh. Karena jangan memberi kesempatan kepada makhluk yang bukan makhluk Tuhan. Jadi gini, mereka juga makhluk Tuhan, cuman kan pada posisi yang seharusnya mereka udah di alamnya, tapi kan menjadi tidak logik. Mendingan kan ngobrol sama
di saat kita sholat, kalau ada jin muslim yang hadir sholat bersama kita bisa ngobrolin tentang Quran, kita bisa ngobrolin tentang banyak hal, pengalaman dia menjadi seorang jin muslim, kalau seandainya dia muslim, kan kebetulan Rizka juga muslim. Tapi kamu mau nanya nih Dek, di saat di saat itu terjadi, di saat dia muncul itu selalu lewat mimpi dulu, atau pernah sekali waktu mungkin Rizka masuk kamar dan ternyata dia ada di situ? Iya, padahal kamu suka begitu. Jadi aku buka pintu, ya udah dia lagi nungguin di pojok. Gitu. Karena kan aku kondisi keluar dari kamar itu selalu aku matiin lampu. Ya udah, jadi selalu aku buka pintu, mungkin dia udah di Kalau tidur suka matiin lampu atau ada lampu remang-remang? Matiin lampu. Cuman ya setelah pas aku tidur itu selalu kayaknya dia di samping kiri aku. Jadi aku tidur selalu ke kanan. Nggak pernah. Jadi dia kayaknya mungkin selalu ngintip ngeliatin aku. Oke. Karena kalau dari sisi saya adalah begini deh. Jadi di saat waktu ayah dan ibu merenovasi rumah, memperlebar ke belakang dan ada pohon yang ditumbang, mungkin karena orang tua yang yang punya prinsip agama yang kuat. Iya. Jadi nggak terlalu peduli dengan penghuni pohon. Karena ya udah ini tanah-tanah gua yang beli, gua yang bayar pajak. Ngapain gua harus pakai permisi gitu? Terus nggak harus pakai ritual-ritual ngundang orang untuk mindahin penghuni pohon ini. Ngapain buang-buang duit, mending buat anak yatim ya kan? Iya benar. Mending buat ngasih sedekah di masjid, sholat Jumat gitu. Nah, itu yang gua boleh jujur, itu jarang didapati di Indonesia orang-orang tua yang kayak begitu, yang punya pemahaman iman yang tinggi. Iya. Kita aja bahkan maaf aja jalan gitu, terus ada yang bunyi atau apa, kita selalu permisi. Padahal sebenarnya orang yang beragama kita nggak usah begitu, karena kita nih penguasa bumi ini. Iya, benar. Mereka adalah orang dari dunia yang lain yang masuk ke kita tuh ngerecokin kita. Nah kita sebagai owner, nih contoh lah Rizka punya usaha, ya kan, karyawannya rese. Masa Rizka yang harus digeser? Kan karyawan itu yang tergeser. Benar. Dan gak usah macam-macam, di SP aja pasti dia dengan manut. Jadi juga sama dengan teman-teman yang ada di Opera. Maksudnya gini, kita tuh kayak ke kuburan, keinjek kubur orang nih. Nggak usah minta maaf sama kuburnya, karena dia 5 meter di bawah tanah. Tapi kita lebih kalau ada teman yang kakinya kesenggol, keinjek atau apa, itu yang kita harus minta maaf. Sorry ya tadi mungkin keinjek gitu. Jangan, soalnya Mongol pernah ngalamin di Pondok Rangon, ya kan, karena banyak orang yang melayat, yang mengantar ke peristirahatan terakhir dari beliau. Jadi kita numpuk. Jadi ada beberapa kuburan yang ya karena dia dempet, keinjek. Ya ampun teman Mongol sampai munggu, aduh mampam, aduh sorry, aduh sorry nggak sengaja ya Allah, aduh kok kadang mikir, ini yang PA siapa ya? Ini kalau yang di dalam nyaut ya nggak apa-apa mas, meninggal kita serombongan. Bener. Jadi mesti gini, kalau lu udah punya standar iman yang kuat, standar iman yang lumayan bagus, ya nggak apa-apa, ini rumahku. Iya, bener. Jadi buat Rizka juga begitu deh. Kalau seandainya memang dia mengganggu tanpa mengurangi rasa hormat, yang Rizka lakukan itu sebenarnya simple deh. Budgetnya cuma 2.000. Budgetnya? Iya, budget buat belinya. Beli kembang sedap malam. Setangkai aja, nggak usah rombongan mahal. Setangkai aja gitu, setangkai terus taruh di mana kek, tusuk di yang ada tanahnya, terus bilangin yang di dalam. Pindah situ yuk. Gitu aja deh, nggak usah ngundang Pak Ustadz. Ngundang Pak Ustadz boleh, tapi nggak usah ngundang paranormal. Maksudnya takutnya mahal bayarnya deh. Mendingan buat bayar kuliah mah beli iPhone 14. Iya kan? Ngapain? Orang rumah gua sertifikat atas nama mak bapak gua, kok lu yang masuk? Bukan kita nggak percaya, tetapi kan kita punya iman masing-masing. Orang tua rajin sholat Jumat, anak-anaknya rajin sholat 5 waktu, terus ngapain harus ribet? Itu? Nah, ada pengalaman lain gak deh? Karena kan gini, lu berarti kan secara tidak langsung indera lu kebuka banyak. Iya. Karena kenapa kamu Karena ada orang yang hanya bisa melihat, tapi ada orang yang hanya bisa merasa.
Tetapi jarang ada orang yang bisa ngobrol. Oh, Dan lu tuh ngobrol. iya, kok kayak gitu. Cuman Lah waktu itu lu dapetnya dari mana deh? Apa mungkin turunan atau kurang tahu, mungkin iya turunan. Soalnya dari jalur ayah? Ibu. Jadi keluarga aku emang dari ibu tuh ada yang beberapa yang bisa. Oke. Dan tapi mereka ya udah jadi suka komunikasi bareng gitu. Oke. Sama si makhluk itu aku nggak tahu sih. Cuman emang kalau aku dari kecil emang dari sebelum lahir malah kata ibu emang suka digangguin katanya gitu. Dari ibu masih hamil aku pernah dikuncin di kamar mandi, entah ada yang lewat, entah ada yang ngegangguin, kayak ngewujud jadi orang gitu. Karena lu tau nggak dek, kenapa lu banyak emak lu dari kecil sampai lu besar? Kenapa? Karena lu cantik. Enggak. No, bukan cantik fisik. Jangan selalu menganggap gua kan putih cantik. No, ada orang putih cantik tapi nggak ada nothing, nggak punya apa-apa. Lu tuh kening lu ini nih. Kenapa? Nih, Kenapa emang? ini sama hidung lu ini nih. Jadi satu paket. Ngaruh emang? Iya. Kalau Gitu? mau dibilang lu cantik, cantik untuk pacarmu ya. Untuk kamu, lu sebagai adik iya cantik. Ada yang bilang lu jelek, gua gampar. Lu berani bilang dia cantik, awas lu pada. Jadi mesti gini, ini menjadi satu kesatuan sama hidung mungil lu, akhirnya terlihat lu tuh punya karisma yang bisa membuat lu, kalau lu mau pelajari karisma ini, mengikuti garis keturunan emak lu dari ibu, lu bisa menjadi orang yang bisa punya something yang membantu orang lain. Okay. Yang penting itu tadi rajin sholat. Iya, alhamdulillah. Dalam sholat lu jangan lupa kirimin doa buat Nabi dan istrinya. Jangan cuma buat Nabi. Lu jangan lupa belilah Al-Fatihah buat Siti Khadijah, ya kan? Nah dari situ lu pasti akan kedepannya kamu nggak tahu. Ya. Tetapi kalau seandainya lu tetap nurut pada agama dan orang tua, lu akan mewarisi apa yang dimiliki oleh keluarga dari pihak mama. Kalaupun diwarisin ya, aku malah nggak mau. Kenapa deh? Kan setidaknya lu bisa membantu orang yang banyak ditipu cuman gara-gara Kalau untuk hal itu aku kurang tahu ya, Mam. Maksudnya wallahu alam masalah iya. dibantu digangguin atau masalah santet atau segala macam, ya mungkin itu emang ada ya. Cuman kalau aku ya wallahu alam, tapi balik lagi kalau kayak gitu aku nggak bisa bantu. Kalaupun emang aku dapet ya. Iya, kalaupun lu dapet kan lu bisa praktekkan di tempat kerja, karena kan lu kuliah jurusan apa deh? Kesehatan kan tuh. Jadi kan ada orang yang datang ke rumah sakit kan juga ada mereka yang mungkin kepepet, kesambet sama makhluk halus, dan udah berapa kali berobat dari rumah sakit yang lain nggak sembuh-sembuh, kan siapa tahu deh dengan akhirnya datang ke tempat lu kerja, lu punya kelebihan yang dikasih dan tetap lu berjalan para kaidah agama yang lu anut, lu bisa bantu loh deh. Jadi kayak dan bisa mudah-mudahan iya deh, karena gini loh, banyak orang yang tidak pernah menyadari. Karena ternyata mungkin dia nggak sadar bahwa dia udah menduakan Tuhan, dia udah melakukan hal-hal yang dianggap sebagai yang dilarang dalam agama. Karena ada yang banyak yang merasa diri nggak sadar. Iya banget. Nah ini bahaya. Nah tapi yang paling menakutkan dari beberapa kali dulu dari SMP bersama nih si sosok ini, apa yang paling membuat lu sampai waktu itu sampai shock gitu? Pernah satu kali kakiku dibikin biru sama dia. Hah? Iya. Kayak dibikin lebam? Iya, dibikin lebam. Kayak aku nggak ngerasa waktu pas 4 tahun yang lalu itu. Kayak pernah dicengkram. Kayak dipencet begitu ya. Jadi biru deh. Biru. Waktu pas itu, setelah hal itu, pas ibu bapakku udah pulang, mungkin karena aku marah kali waktu itu yang aku bilang, jangan ganggu bisa nggak sih, aku bilang kayak gitu. Oh dia ngambek. Ngambek kali ya. Ngambek. Iya, waktu itu akhirnya udah pas aku bangun, emang pas mimpi itu aku ngerasa kayak kakiku dipegang gitu. Dan terus lu pas bangun dek, biru. Iya biru, benar biru. Nah, Kak Bangol mau nanya, apa yang lu lakuin dek? Ya udah aku bilang, udah kalau kayak gini mah nggak jelas udah. Akhirnya di situ aku ngajiin. Oh di ngajiin. Aku ngajiin aja lah. Orang kesehatan sih nggak ribet ya. Kita mah langsung pergi nyari-nyari Google paranormal yang bisa ngusir setan.
Enggak lah. Tapi kalau orang yang punya iman santai seperti begini, mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang positif yang lu dapet dek bisa digunakan untuk membantu banyak orang. Amin. Ya kan, ayah dan ibu sehat selalu. Amin. Kakaknya juga sehat. Sampaikan salam buat seluruh keluarga dan buat teman-teman Opera Squad yang suka nonton Kalapuna. Jangan lupa di saat kita hidup, kita itu memiliki tugas yang sudah diemban. Ya kita harus menjaga hidup kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan sanak saudara kita, dan yang paling penting adalah kita menjadi owner dari bumi ini. Jangan izinkan hal-hal yang di luar dari batas kewajaran tuh bercokol di bumi kita. Karena kita yang disuruh, janji Allah kepada Adam, kepada Nabi Ibrahim adalah kita. Berarti kita tuh ownernya. Jadi kalau ada wewe gombel yang sembarang meletak tuh lu pingsan, nah itu berarti standar iman lu belum. Berarti lu sholat Jumatnya harusnya jam 6.15, jam 12 siang lu udah harusnya mulai, lu datangnya jam 1:30. Pas udah waladolid amin lu baru muncul. Berarti karena dengan hal-hal saya gini, lu mengimani agama, berarti lu mengimani Tuhanmu. Di saat ada hal-hal yang di luar batas wajar, kita sebagai orang yang percaya nggak boleh kalah. Tuh. Jadi sama juga dengan teman-teman yang Kalapunaholik. Mungkin punya pengalaman yang sama dengan Rizka. Ayo ceritain di komennya. Nanti kami akan hubungi. Dan tenang aja, ada yang sempat DM ke Kamongol. Kamongol, kalau di Kalapuna itu ada honornya nggak? Ada teman-teman. Kalau selama lu masih batas wajar, pasti kita akan telepon, kita akan bayarin. Yang penting lu jangan dari Zimbabwe, Johannesburg, jauh banget Afrika bro. Ongkosnya aja berapa kita ya kan. Tapi kalau lu ada di seputaran Depok, Cibubur, Jakarta, Bandung, Garut, pasti kalau memang ceritamu menarik, kami akan undang. Bagaimana caranya? Silakan DM langsung di Opera Entertainment, @Opera Entertainment. Ya kan, nanti kita akan ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, dan lonceng. Saya Mongol, dadah. Makasih ya dek. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.